wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita lanjutkan halaqah yang ketiga dalam acara Durus Asrama 3 hari ini. Dan kita masuk ke cabang keimanan yang kelima, halaman 8. Halaman 8. Tafadhol Ustaz Ridho Abdul Zahir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Iman terhadap qadar baik dan buruk bahwa semuanya dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Qul kullum min indillah. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Surat An-Nisa ayat 78. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dalam as-sahihain, ihtajja Adamu wa Musa faqala Musa ya Adamu anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah faqala lahu Adam ya Musa istafaka Allahu bikalamihi wa khatta laka at-taurati biyadihi atulumuni ala amrin qaddarahu Allah alayya qabla an yakhluqani bi arba'ina sanah. Qal fahajja Adamu Musa. Telah terjadi perdebatan antara Adam dan Musa. Berkata Musa, wahai Adam, engkau adalah bapak kami, namun engkau menjatuhkan kami dalam kesulitan. Engkau mengeluarkan kami dari surga. Adam pun menjawab, wahai Musa, Allah telah memilih engkau dengan firman-Nya dan memberikan engkau bagian dari kitab At-Taurat dengan tangannya. Apakah engkau mempermasalahkanku atas perkara yang telah Allah takdirkan atasku sebelum Dia menciptakanku selama 40 tahun? Rasulullah bersabda, maka Adam memberikan hujah yang kuat kepada Musa. Dengan sanad yang telah disebutkan dalam pendahuluan, Al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi telah memperdengarkan syair. Ia berkata, Abu Al-Firashi Junaidi bin Ahmad At-Tabari telah memperdengarkan syair kepadaku. Al-abdu dhu dhujariun wa rabbu dhu qadar wa dahru dhu duwalin wa rizqu maqsum wal khairu ajma'u fi makhtara khaliquna wa fi ikhtiyari siwahul lawmu wasyum. Hamba memiliki kegelisahan dan Tuhan memiliki takdir. Masa, waktu, memiliki wilayah, sedang rezeki telah terbagi. Kebaikan terkumpul pada hal yang telah dipilihkan Tuhan kita. Maka memilih selainnya merupakan ketercelaan dan kepesimisan. Nah, cabang yang kelima yang harus terwujud dalam hati kita sebagai cabang keimanan, pembuktian iman, yaitu kita iman kepada qadar, baik qadar baik maupun qadar buruk. Sebenarnya semua qadar itu baik. Pandangan baik dan buruk itu hanya dari pandangan kita sebagai hamba. Karena tidak mungkin Allah mengqadar sesuatu kejelekan. Karena Allah itu alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Semua yang ditentukan, dilakukan, tidak ada yang jelek. Termasuk menentukan qadar, itu semua baik. Nah, disebut qadar baik maupun qadar jelek, ya qadar baik atau qadar jelek itu dari pandangan kita. Yang membuat kita bahagia, senang, itu namanya qadar baik. Nasib baik. Sedangkan yang menyusahkan, membuat kita menderita, membuat kita terlunta-lunta, membuat kita itu terguncang kehidupannya, itu karena menyusahkan, kita menyebutnya itu qadar jelek atau nasib jelek, nasib sial dan sebagainya. Tapi sebenarnya semuanya adalah kebaikan. Dalam satu ayat tadi dijelaskan bahwa kul kullun min indillah, bahwa semuanya itu Allah sudah menentukan. Kalau kita lihat riwayat-riwayat, ya, bahwa Allah menciptakan pertama kali itu adalah kolam. Setelah jadi kolam, Allah memerintahkan untuk menulis semua yang akan terjadi.
Semua yang akan terjadi. Makanya dalam riwayat juga dijelaskan Allah menulis semua yang akan terjadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu 500.000 tahun. Jadi semua artinya sudah ada ketentuannya. Dan meyakini semua dari Allah itu ada 4 sisi. Ya. Yakin bahwa Allah mencipta, Allah yang menulis, Allah yang mengetahui, dan Allah yang mencipta, kemudian mengetahui, menulis, dan menghendaki. 4 ini. Jadi al-khalqu, al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah. Jadi kalau kita percaya qadar itu harus 4 ini harus ada. Yakin Allah yang mencipta. Tidak ada ikut andil makhluk, nggak ada. Hanya Allah yang menghendaki. Yakin bahwa semua atas pengetahuan Allah. Nggak ada yang tidak atau yang keluar dari pengetahuan Allah. Pasti semua Allah tahu. Karena Allah yang menentukan. Kemudian yakin semua ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Semua sudah ditulis oleh qalam. Kemudian juga yakin bahwa semua atas kehendaknya. Kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Makanya sering mengatakan qadarullah, ya, wa masya'a fa'al, kan begitu. Semua atas qadar Allah dan apa yang kehendaki Allah pasti terjadi. Kemudian dalam hadis diceritakan Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam. Gara-gara engkau kami jadi sengsara di dunia. Jadi turun derajat. Mestinya kalau engkau nggak melanggar, nah, semua kita itu ada di surga. Nggak perlu istilahnya sengsara di dunia. Karena dunia adalah tempatnya kesengsaraan. Ya, darut ta'ab wan nasab. Tidak ada yang nggak capek di dunia. Tidak ada yang nggak lelah di dunia. Kemudian Nabi Adam menjawab, apakah engkau menyalahkanku atas qadar yang telah ditentukan Allah sebelum Allah menciptakan aku dengan 40 tahun? 40 tahun sebelum sudah ditentukan. Akhirnya Nabi Musa tidak bisa memenangkan debat. Ya, karena semua atas berdasarkan qadar. Maka di sini kita harus meyakini. Sebagai bentuk iman kita kepada Allah, kita yakin semua itu sudah ada ketentuan. Faedahnya, kita nggak akan pernah susah dengan apapun yang kita terima. Dengan apapun yang kita alami. Karena apa? Kita sudah tahu itu ada tulisannya. Adanya orang depresi, orang stres, ya, orang belum menerima, belum ikhlas, itu karena kurang memahami ini. Ya, kalau sudah memahami, pasti dia akan susahi. Kesusahannya hilang. Makanya al-imanu bil qadar yudhibul hamma wal hazan. Iman pada qadar itu akan menghilangkan kesusahan. Ham itu kesusahan yang diprediksi. Wal hazan, kesusahan yang saat itu dialami. Karena orang susah itu kadang sebelum datangnya susah duluan. Itu namanya ham. Ini. Besok, wah penagih hutangnya datang. Malam ini nggak bisa tidur. Padahal belum datang. Tapi susah duluan. Begitu datang ternyata datangnya merelakan nggak usah bayar. Padahal sudah kadung susah semalaman. Itu namanya ham. Nah ham itu belum tentu terjadi. Makanya kita harus banyak husnudzon. Nah kalau hazan itu yang sedang dialami. Nah, qadar kalau kita mengimani itu akan menghilangkan semuanya. Akan menghilangkan semuanya. Sehingga kita tidak meratapi nasib. Tidak suudzon kepada Allah. Tidak menyalahkan Allah. Karena ada orang itu ya termasuk yang tidak percaya qadar itu ya ketika dia menyalahkan Allah. Saya sudah ibadah kok rezeki saya masih segini saja. Padahal katanya kalau banyak ibadah dijamin kehidupannya. Akhirnya putus asa. Mutung, enggak ibadah lagi. Karena apa? Enggak ada hasilnya, perasaannya dia ibadah itu enggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ini salah satu penyakitnya karena enggak percaya dengan qadar. Gara-gara kamu. Gara-gara keluar dari kelompok tertentu. Akhirnya deblek. Sehingga balik kucing akhirnya. Ini kan
bentuk dari ya tidak percaya dengan qadar. Maka kalau ada pertanyaan, apa ada yang tidak percaya qadar dari kelompok Islam yang ngaku Islam? Ada. Itu orang-orang yang itu tadi menyalahkan Allah, tidak terima dengan apa yang dia alami, tidak terima pada apa yang dia itu miliki. Kalau bicara kelompok, ada namanya dalam masalah qadar ini ada dua kelompok, Qadariyah dan Jabriyah namanya. Qadariyah itu kelompok yang ya, menitik beratkan atau terlalu percaya dengan qadar. Ya, maka Jabriyah terlalu mengingkari qadar. Jadi semuanya harus kita usahakan sendiri. Ya, Allah tidak punya hak ya untuk mengintervensi. Semua pilihan. Mereka mengatakan kalau memegang gelas ini minum atau enggak minum Allah belum tahu sebelum kita minum. Itu orang Qadariyah. Jadi saya disediakan minum ini. Nanti pertama yang saya minum yang putih apa yang teh Allah enggak tahu sampai saya minum. Karena apa? Semua ikhtiar, semua pilihan manusia. Sedangkan Jabriyah yang terlalu percaya qadar sehingga enggak ada usaha. Ya. Semua seperti ya orang mati di tangan orang hidup. Ya, semua dipasrahkan kepada Allah. Ya, sampai negatifnya ketika dia melanggar ini sesuai dengan qadar. Makanya Umar bin Khattab ketika ada pencuri ditangkap, kemudian ditanya kenapa mencuri? Jawabannya ini sesuai dengan qadarnya. Saya menetapi qadarnya Allah bahwa saya itu mencuri. Ya, akhirnya Umar ngambil pedang, motong tangannya. Saya juga melaksanakan qadarnya Allah. Tanganmu saya potong. Ini orang-orang yang istilahnya apa? Tendensi kepada ketentuan tanpa ada ikhtiar. Padahal Allah memberi kita akal. Ya, kita yakin semua atas ketentuan Allah. Tapi prosesnya itu juga ya, kita itu diberi akal. Makanya kita tidak boleh ya, istilahnya pasrah. Ya. Nasib saya ya begini ini. Ya, ini. Kalau ibadah ya biasa-biasa. Ya, nggak boleh. Karena saya qadarnya itu nggak bisa mempersungguh. Qadar saya itu ya begini ini. Kenapa nggak sholat? Ya sesuai catatannya. Saya itu hanya menetapi qadar. Nah ini itulah kelompok-kelompok yang mengingkari qadar, baik yang keterlaluan dengan percaya qadar sehingga Jabriyah, atau yang terlalu percaya diri bahwa semua yang menentukan makhluk akhirnya menjadi Qadariyah. Jadi Qadariyah. Jadi kalau membahas ini panjang sekali, ya. Perdebatan-perdebatan dari sisi dalil maupun logika itu sangat panjang sekali. Dan ini juga biasanya jadi andalannya orang-orang ateis, ya. Bahwa orang itu ya menentukan nasibnya. Ya. Tidak ada kekuatan yang menentukan dia. Dengan banyak logika-logika. Yang jelas bahwa bukti iman ya, harus kita nyatakan bahwa kita percaya qadar. Seperti kaum Jabriyah atau Qadariyah yang tadi itu berarti belum membuktikan iman. Belum membuktikan iman. Cabang imannya mana? Karena tidak percaya dengan qadar. Terus syair tadi juga menunjukkan ya manusia itu hanya memiliki kegelisahan. Artinya ya, namanya orang punya cita-cita itu kan pasti gelisah terus sebelum dia mendapatkan yang dicita-citakan. Kalau dia mengejar sesuatu dia nggak akan bisa tidur istilahnya sampai dia mendapatkan itu. Punya ambisi maksudnya. Tapi Allah yang menentukan. Kemudian juga waktu itu memiliki wilayah. Artinya waktu itu ya, sebuah posisi yang membuat kita itu terbatas. Ya, tapi rezeki sudah ada pembagian. Meskipun kita punya waktu lebar, kesempatan besar, modal besar, relasi banyak, peluang nggak terhitung. Tapi karena belum rezeki, ya semua nggak dapat hasilnya. Itu yang dimaksud tadi itu. Waktu itu punya ruang, tapi Allah yang membagi. Maka kita harus husnudzon. Orang mutafail, orang yang optimis itu ya yara kulla dhiqah ya yara kulla fursah fi kulli dhiqah. Orang optimis itu dia bisa melihat ya setiap kesempatan ya melihat kesempatan di setiap kesempitan.
Dan sebaliknya kalau mutasyaim, orang yang pesimis, ya, dia melihat ya rokulla ya rodhiqah fi kulli fursah. Dia hanya melihat kesempitan di setiap kesempatan. Karena apa ya? Enggak memahami ini. Perasaannya kalau sudah punya relasi banyak, modal ada, peluang besar, prediksinya yakin akhir bulan ini. Tiba-tiba meleset. Karena itu Allah yang membagi. Ya, kalau kita memahami ini, ya kita enteng. Tapi kalau enggak stres betul. Akhirnya ditanya, pripun keadaan nih? Lemes dan malas. Lemes dan malas. Wah, ini cocok ini. Nah, itulah dunia. Makanya kalau tidak ada ikhtiar, ya itu adalah lumun wa su'mun. Itu adalah ketercelaan dan kepesimisan. Artinya itu tadi itu. Enggak ada tafa'ul, enggak ada husnudon. Baik, cabang ke-6. Qala al-muallif al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Cabang keimanan ke-6, iman kepada hari akhir. Termasuk beriman dengan hari akhir adalah beriman kepada hisab, mizan, sirat, surga, neraka, dan lain-lainnya. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, Qatilul lazina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Surat At-Taubah ayat 29. Berkata Al-Halimi, makna beriman dengan hari akhir adalah membenarkan bahwa sesungguhnya bagi hari-hari di dunia ini ada akhirnya. Dan sesungguhnya hal itu pasti terjadi. Alam dunia ini akan berakhir pada suatu hari. Maka harus ada pengakuan akan kefanaannya, sebagaimana ada pengakuan akan permulaannya. Karenanya mustahil sesuatu yang lampau itu tidak fana dan tidak berubah. Terdapat sebuah riwayat di dalam As-Sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la taqumanna as-sa'atu wa thawbuhuma bainahuma la yatabaya'anihi wa la yatawiyanihi la taqumanna as-sa'atu wa qad insarafa ar-rajul bila banin liqahatihi min tahtiha wa qad rafa'a aklatahu ila fihi la yata'amuha." Al-hadis. Demi jiwa Muhammad ada di tangannya. Sesungguhnya kiamat itu pasti terjadi. Sehingga ada baju di antara kedua, penjual dan pembeli. Tidak sempat dijual belikan oleh keduanya. Dan tidak sempat mereka selesaikan. Sesungguhnya kiamat itu akan datang. Sehingga seorang lelaki lari dari susu untanya, memerasnya. Yang ada di bawahnya sedang ia sudah mau mengangkat ke mulutnya untuk diminum, namun tak terminum. Al-hadis. Nah, cabang yang ke-6 ialah iman kepada hari akhir. Cabang ini sangat penting dan ini realisasi dari ketauhidan kita kepada Allah. Bahwa kullu man 'alaiha fan. Setiap makhluk itu pasti akan binasa. Wa yabqa wajhu dzul jalali wal ikram. Dan yang tersisa, yang maha hidup hanya Allah yang mempunyai kemuliaan dan keagungan. Jadi kita yakin bahwa semua akan binasa. Ya, di hari trompet pertama semua makhluk binasa. Yang berdiri, yang maha hidup hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari kiamat itu adalah peristiwa atau momen bagaimana manusia mempertanggungjawabkan semua amalnya. Semua amalnya. Untuk bagaimana dia mendapatkan balasan. Jika baik ya mendapat kebaikan, jika jelek ya mendapat kejelekan. Maka nanti oleh penulis akan diperinci masing-masing iman terhadap hari kiamat itu iman kepada apa saja. Nah, yang jelas di sini bahwa kiamat itu pasti terjadi. Dan tadi diceritakan ya, semua yang tadinya enggak ada kemudian ada, itu pasti nantinya enggak ada.
Tidak ada karena belum dicipta. Setelah diciptakan dia ada, karena tadinya dia nggak ada, pasti nantinya tidak ada. Sedangkan Allah itu azali. Allah itu tidak ada awalnya. Maka Allah yang maha pertama. Bukan berarti sebelumnya nggak ada. Maka disebut azali. Azali itu tidak ada awalnya. Kalau nggak ada akhirnya namanya abadi. Kalau azali itu awal. Makanya Allah itu huwal awwalu wal akhiru. Allah itu azali dan Allah abadi atau sarmati. Ya, itu maksudnya nggak ada akhirannya. Dan kiamat ya, itu menjadi bukti iman. Karena ayat yang tadi qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir. Orang yang percaya hari kiamat berarti kafir. Berarti tidak ada bukti iman dalam hatinya. Meskipun dia menyatakan Islam, tapi nggak percaya. Mati ya sudah, paling jadi tanah. Ini kadang-kadang masih ada di desa-desa itu orang bicara enteng saja, mati ya sudah, mati ya mati, nggak ada urusan. Padahal ya ikut sholat, hari raya ikut hari raya. Tapi kadang cara berbicaranya itu ya, seperti orang yang tidak percaya hari kiamat. Jadi masuk dalam kategori ini. Ya, tanpa sadar dia ya, kafir karena telah mengingkari hari yang prinsip dalam keimanan. Maka ini sangat ya, penting bagi kita untuk memahami. Ya, apapun tentang akhirat, ya kita tahu bahwa akhirat itu pasti. Akhirat itu ya bentuk dari pertanggungjawaban semua amalan kita. Dan tadi juga diceritakan dalam hadis bahwa kiamat itu terjadinya begitu cepat. Memang Allah memberi tanda. Rasul juga memberi tanda. Sehingga para ahli ilmu juga mengkaji khusus itu. Alamatus sa'ah. Asratus sa'ah. Tanda-tanda hari kiamat. Para muhaddisin juga membuat bab sendiri. Bab asratus sa'ah. Bab tanda-tanda hari kiamat. Di sana ada tanda kecil, ada tanda besar. Tanda kecil ya yang sudah terjadi. Yang sekarang juga bisa kita saksikan, ya kerusakan zaman, ya kemudian merajalelanya perzinaan, ya, kemudian amanat itu menjadi barang jarahan, nah, itu tanda-tanda kecil. Dan nantinya alamatul kubro kalau sudah Dajjal muncul, ya, Nabi Isa turun dan sebagainya. Ini salah satu pentingnya hari kiamat harus kita ketahui. Kemudian selain cepat, kiamat itu datangnya mendadak. Kiamat datangnya mendadak. Kita nggak bisa persiapan. Bahkan tadi disebutkan, ya sudah meres susunya sapi, ya, sudah di wadahnya, sudah dipegang dan diangkat, mau minum nggak terminum. Karena apa? Sudah terjadi hari kiamat. Beberapa hari yang lalu ada kecelakaan pesawat, naudzubillah min dzalik, ya, Singapore Airlines, yang terkenal dengan keamanan yang paling standar di seluruh dunia. Tapi Allah menunjukkan hanya 10 detik, ya, turbulensinya hanya 10 detik. Bagaimana pesawatnya, dalamnya seperti yang diberitakan tadi itu, diberitakan di berita-berita itu hancur. Jadi padahal cuma 10 detik. Mungkin saat itu orang yang mau minum nggak sempat minum. Karena langsung jatuh ya dengan kecepatan yang tinggi, terlempar ke sana kemari. Itulah kalau kita melihat kejadian-kejadian di dunia ini, pasti kalau kita hubungkan dengan ayat, dengan hadis, kita mendapat hikmah. Makanya guru kita itu sering pesan, ya dulu guru kita Syekh Abdul Aziz Al-Hashimi namanya. Itu kalau di siaran langsung tarawih itu atau sholat-sholat wajib yang terutama jahar, maghrib, isya dan subuh, itu tugasnya beliau di belakang imam. Karena tugasnya itu fatihul imam. Fatih imam itu yang kalau ada kesalahan, imamnya lupa, itu bagiannya dia untuk membenarkan. Karena menurut ceritanya hafalannya
diakui. Nah, itu sering pesan, ya, bukalah matamu, bukalah pikiranmu, lihat berita dunia. Pasti kamu akan menjumpai ya mukjizatnya Nabi. Ya, Nabi bicara apa saja, menceritakan tentang kejadian yang akan terjadi, semua akan terjadi. Maka ya supaya ya betul-betul bisa ya melek. Nah ini satu hikmah yang ini tadi kita membicarakan cepatnya hari kiamat. Kita bisa bayangkan ya pesawat saja 10 detik sudah merubah segalanya. Bagaimana kalau itu yang digoncang adalah dunia? Ya, bukan hanya satu pesawat. Bagaimana dunia kalau Allah sudah menggoncangnya? Inilah hal yang perlu kita yakini dan perlu kita takuti sehingga kita ada persiapan. Bukan takut yang membuat stres, bukan. Ya, akhirnya membuat bunker ya, yang aman dari semuanya itu ada. Ya, seorang kaya ya semuanya bisa buat, ya, uangnya nggak berseri, ya, untuk melindungi diri dari hari kiamat dia menciptakan bunker yang aman. Nah, itu malah nggak aman itu. Ya, bagaimana aman? Kecanggihan itu sebatas apa? Orang yang pelesir ke laut dengan kapal selam yang kecil itu katanya aman. Nah, ternyata meledak. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang perlu kita ambil pelajaran. Makanya kita manfaat dari iman terhadap hari kiamat itu kita akan persiapan. Sehingga datangnya yang mendadak itu enggak ada pengaruh. Ya, tapi kalau enggak ada persiapan bingung, kok mendadak? Ya, kok enggak ngabari dulu? Ya bagaimana? Kalau mati dikabari dulu ya kita persiapan jadinya. Ya. Allah membuat itu adalah rahasia ilahi agar kita itu selalu siap. Nah. Qala al-muallif al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, cabang keimanan ketujuh, iman kepada hari kebangkitan al-ba'ts setelah kematian. Allah taala berfirman, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsun. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian. Demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan. Surat At-Taghabun ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, Qulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu. Setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Surat Al-Jasiyah ayat 26. Dan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam as-sahih dalam hadis iman. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wa bil ba'si min ba'dil maut wa bil qadari kullih. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kebangkitan setelah kematian, dan dengan qadar semuanya. Nah, di sini Imam Baihaqi mengajak kita untuk mendalami runtutan peristiwa di hari kiamat yang wajib kita imani. Yang pertama tadi adalah kejadian trompet pertama yang disebut Yaumus Sa'iq, semua binasa. Dan yang cabang yang ketujuh ini adalah Yaumul Ba'ats, yaitu trompet kedua yang Allah membangkitkan semua yang binasa. Proses urutan hari kiamat. Jadi selain kita meyakini hari kiamat tadi itu kejadian begitu cepat, kejadian yang mendadak, nah di sini Allah menjadikan semua makhluk bangkit kembali dengan trompet kedua, dan ini juga kita imani karena saat itulah ya akan merupakan ya penghakiman massal, ya, pengadilan besar ya, di hari kiamat yang akan menghitung amalnya manusia. Kalau kita bicara yang pertama, ya,
itu adalah kiamat. Ya, sebenarnya Allah juga sudah memberi pelajaran pada kita, yaitu dengan kematian. Ajal itu sama, itu juga kejadian cepat dan mendadak. Kiamat juga begitu. Begitu juga dengan yaumul ba'ats. Banyak yang terperanjat, tahu-tahu dia bangkit. Orang kafir pun akan susah. Begitu mereka bangkit, mereka tahu bahwa dirinya keliru. Ya, di dunia mereka tidak percaya, mengkufuri. Tahu-tahu ternyata dia sudah berada di hadapan Allah. Maka mereka ya wajahnya akan menjadi wajah yang muram. Ya, wajahnya ditutupi dengan kotorun ya, wadillah, ya, hitam dan istilahnya itu muram. Karena apa? Tahu bahwa dirinya itu rugi karena dulu tidak percaya. Nah, kita sebagai orang iman harus kita buktikan ya bahwa kita itu meyakini yaumul ba'ats, ya, proses kedua setelah yaumus sha'iq tadi. Ya. Maka di sini ketika orang kafir mengingkari, mereka pasti akan merasa bahwa dirinya itu ya akan sengsara selamanya. Sehingga orang kafir mempunyai kalimat ya laitani, termasuk ya laitani kuntu turaba. Karena penyesalan yang nggak akan mungkin dia dia perbaiki, ya, diperbaiki. Nah, manfaat dari kita percaya hari kiamat ini, dari sisi hari kebangkitan ini, ya, bahwa kita itu ya, banyak persiapan. Karena ketika kita dibangkitkan, ya kita harus punya bekal. Kita harus punya bekal. Pada saat dibangkitkan itu, ya, ketika kita melihat amal, ini supaya dipahami juga, ya, jangankan orang yang tidak banyak beramal, orang yang amalnya banyak pun dia menyesal. Kenapa tidak lebih banyak? Maka kita supaya persiapan, namanya isti'dad liyaumir rahil, persiapan untuk perjalanan ke akhirat. Imam Ibnu Hajar menulis kitab ya, yang isinya fawaid-fawaid, diberi judul kitabnya Isti'dad liyaumir rahil. Ini salah satu bagaimana kita mewujudkan iman kita di hati ya, terhadap prosesnya hari kiamat. Jadi Imam Baihaqi mengajak kita hari kiamat yang kita imani tidak hanya yang sekilas saja bahwa nanti akan bangkit gitu saja, tidak, tapi ada prosesnya. Baik, cabang yang ke-8. Proses berikutnya. Qala al-muallif al-Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Cabang keimanan ke-8. Iman akan digiringnya semua manusia setelah dibangkitkan dari kubur-kubur mereka ke suatu tempat. Allah Ta'ala berfirman, Ala yazunnu ulaika annahum mab'unsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidaklah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Surat Al-Mutaffifin ayat 4-6. Dan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu an dalam Sahih Muslim radhiyallahu anhuma dalam Sahih Muslim, yaqumun nasu lirabbil alamin hatta yagiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udunai. Manusia berdiri menghadap kepada Tuhan semesta alam sampai hilanglah salah seorang di antara mereka karena keringatnya membanjirinya sampai telinganya. Nah, cabang iman ke-8, Imam Baihaqi menjelaskan yaitu kita mengimani yang disebut yaumul hasyr. Yaumul hasyr, hari berkumpulnya semua makhluk. Setelah dibangkitkan, tidak hanya bangkit, saat itu dikumpulkan di tempat yang luas dan di situ akan diadili satu persatu. Maka disebut saat itu namanya Mahkamah Kubro. Mahkamah Kubro. Itu pengadilan besar. Ya, cuman bedanya kalau di dunia, ya, umumnya yang diadili itu ya dibahas kesalahannya saja.
kekeliruannya saja. Tapi kalau di akhirat tidak hanya kesalahan tapi juga kebaikan. Ya, tapi juga kebaikan. Ini perlu kita imani. Kenapa? Karena pada saat itu ya, orang berkumpul itu tergantung amalnya. Kalau orang kafir karena mengingkari, mereka ya, merasa bahwa dirinya tidak akan selamat. Sehingga resah. Dan resah berkeringat. Orang itu kalau resah itu pasti ngereweli. Apa ngereweli itu? Ngereweli itu ya nggak akan tenang. Sehingga gesturnya sampai ya keringatnya itu pasti keluar. Kalau di dunia mungkin keluar keringat dingin. Nah ini bagi polisi yang mungkin mengintogasi, wah ini alamat pasti ada kebohongan yang disimpan. Itu punya ilmunya mereka. Nah, di akhirat keringatnya cuma tidak hanya keringat dingin, tapi keringatnya banjir sampai menenggelamkan dia sampai ke batas telinga. Makanya sebelum itu terjadi, kita harus mawas diri. Kita harus mawas diri. Karena apa? Ya, kita nantinya akan mengakui wa ala tafritikum nadimun. Kita akan menyesal. Ya, banyaknya alasan yang kita buat-buat di dunia. Kadang kita ada istiqomah, besok saya akan menjadi lebih baik. Tapi tekad malamnya, begitu paginya, lupa. Dengan gangguan ya dunia begini-begini, malamnya menyesal lagi. Besok saya akan tobat. Tapi ternyata besoknya mengulangi lagi. Lah, hal-hal yang menjadi alasan-alasan itu akan membuat lebih menyesal di akhirat. Makanya kenapa ini kita imani? Supaya kita tidak mengalami penyesalan yang dialami oleh orang kafir. Seperti saya pernah membuat materi, ada 7 penyesalan di hari kiamat. Yang semuanya berkata, ya laitani. Itu termasuk penyesalannya, kenapa saya nggak taat Allah. Ya. Alangkah menyesalnya, kenapa saya mengambil dia, si fulan itu sebagai kekasih. Ya, saya loyal. Ya, saya loyal tanpa batas. Ya, sehingga menabrak batas-batas. Ya. Kenapa saya dulu itu kok ya, ikut ya, taklid ya, kepada pimpinan, kepada kelompok yang saya sendiri ya tidak tahu. Ya kayak tadi yang diterangkan Ustadz Ucup tadi, dijanjikan isnad yang nggak kunjung tiba katanya. Menggembar-gemborkan isnad tapi nggak punya isnad. Tapi percaya, ya, ilmu kita itu belum nutut, ya, maka harus husnudon. Nah, ini. Tapi percaya seperti itu, ya, sehingga itu pasti akan membuat penyesalan. Ya, tadi itu wala tafritikum nadimun. Maka di sini ya kita harus yakini bahwa yaumul hasr itu akan terjadi dan kita akan mengalami. Makanya ahli ilmu itu ketika diajak guyon-guyon, diajak banyak tertawa itu nggak mau. Ya, umumnya nggak mau. Kenapa? Bagaimana saya bisa tertawa sedangkan saat yaumul hasr saya nggak tahu nasibnya bagaimana. Makanya ya falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Banyak menangis daripada banyak tertawa. Saya nggak tahu pada saat bangkit itu nasibnya bagaimana. Karena saat itu semua ya, menyelamatkan dirinya masing-masing. Mungkin di dunia perasaannya ya kalau salah ini kesalahan ya tanggungan yang di atas. Saya sekedar taat. Tapi pada saat nanti di hari akhirat apa bisa begitu? Dia menyesal. Kenapa saya mengikuti dia? Karena apa di sana mereka cuci tangan. Gak usah banyak nanya, itu tanggungan orang pusat. Wala tafridikum nahtimun. Makanya Allah juga mengisahkan hal itu banyak dalam Al-Qur'an. Tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzab. Mereka ketika melihat siksa ya sudah masing-masing golek selamatnya dhewe-dhewe. Wong ndok donya yang golek selamatnya dhewe-dhewe. Apalagi di akhirat. Nah, apa meneh jenenge ya wis. Baik. Ya, cabang yang ke-9.
Qala al-muallif Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, cabang keimanan ke-9, iman bahwa tempat kembalinya orang-orang mukmin adalah surga dan tempat kembalinya orang-orang kafir adalah neraka. Allah Ta'ala berfirman, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wallazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bukan demikian yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 81 dan 82. Dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam as-sahihain, inna ahadakum idza mata 'urida 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi in kana min ahli jannah famin ahli jannah wa in kana min ahli nar famin ahli nar yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'asakallahu ta'ala ilaihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika telah meninggal, maka akan ditampakkan kepadanya tempat duduknya pada pagi dan petang harinya. Jika ia termasuk penduduk surga, maka ia akan menjadi penduduk surga. Dan jika ia dari penduduk neraka, maka ia akan menjadi penduduk neraka. Dikatakan kepadanya, inilah tempat dudukmu sampai Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Nah, berikutnya Imam Baihaqi mengajak kita untuk membuktikan iman kita dengan percaya yang disebut yaumul jaza, hari pembalasan. Di sana hanya dua, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Jalan menuju surga apa neraka. Rihlahnya itu ke surga, rihlatul jannah apa ke neraka, rihlatul nar. Naudzubillah. Anak masjid kita beri nama Rihlatul Jannah. Semoga kita semua ini perjalanan menuju surga. Tapi kadang-kadang diajak kok yo angel. Gasken. Tapi alhamdulillah. Jadi salah satu poin keimanan yang sangat penting. Karena dengan mempercayai di sana hanya ada surga dan neraka, ya pasti akan membuat kita itu hati-hati. Hati-hati jangan sampai salah arah. Makanya kita dalam sholat selalu membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu at-tariq al-mu'addi ilal jannah, al-musil ilal jannah. Itu jalan yang menghantar kita masuk ke surga. Kemarin sudah saya konsep ada kitab kecil nasihat yang saya beri judul Rihlatul Jannah atau Ar-Rihlah ilal Jannah. Ini termasuk ini tadi, bagaimana kita memahami jalan-jalan ke surga itu apa saja, kemudian proses di akhirat itu juga nantinya panjang sekali. Ya, Imam Baihaqi di situ menyebut yaumul so'ik, yaumul ba'ats, yaumul hasar, dan yaumul jaza saja di sini. Setelah itu pembahasannya kepada itu mahabbatullah. Kalau kita rinci, itu lebih terperinci lagi. Ya, setelah yaumul ba'ats itu ada yaumul hasar tadi. Kemudian sebelum yaumul jaza itu ada proses lagi, namanya ya yaumul hisab. Yaumul hisab. Di situ dari yaumul hisab ini akan diberikan kitab catatan amal kita. Akan diberikan kitab catatan amal kita. Dan di situ akan diketahui ya, secara hisapan lebih banyak jeleknya apa lebih banyak bagusnya. Setelah yaumul hisab, untuk lebih detail lagi ada proses yaumul mizan. Amalnya ditimbang. Karena mungkin kebaikan banyak, kebaikan sedikit,
Ya, kejelekan banyak tapi dari kebaikan sedikit ini ada yang istimewa. Seperti kalimat la ilaha illallah. Itu satu kartu saja itu bisa lebih berat daripada kesalahan yang banyak. Karena ketauhidan itu akan menghapus dosa. Itu ada di yaumul mizan. Inilah keadilannya Allah. Allah itu maha pengasih kepada hambanya. Setelah amalnya jelas banyak kesalahannya, masih ditimbang. Barangkali dari amalan yang sedikit itu ya, bisa mengalahkan, menghapus dosa-dosanya tadi. Makanya kita harus istiqomah dengan ketauhidan, dengan husnudzon kepada Allah, tidak boleh putus asa. Nah, setelah yaumul mizan akan ketahuan, ya, akan ketahuan. Di situ amalnya menjadikan dia harus masuk surga atau harus masuk neraka. Maka di situ ya ada yang namanya ya syafaah. Syafaah itu dari Allah ada dan dari Nabi kita ada. Nah, ini juga kemurahan dari Allah. Sudah tervonis istilahnya. Amalnya ini jelas jelekir nang neraka. Metu maneh bahasane jelekir gini. Tapi oleh Allah masih disaring lagi. Ya. Meskipun tervonis amalnya masuk neraka, tapi masih ada syafaah. Ada penolong. Bisa dari Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad, Nabi kita memilih syafaat. Karena syafaat itu lebih mencakup daripada Nabi separuh umatnya masuk surga. Separuh umatnya Nabi nggak mau. Ingin lebih banyak. Itu Nabi kita. Beda dengan kelompok-kelompok sesat. Yang hanya surga itu untuk dia. Kalau yang lain ada harapan, susah dia. Apakah Bapak Ibu ridho? Bahwa selain kita itu ada harapan masuk surga. Itu umatnya malah susah kalau orang lain masuk surga. Nabi kita malah kepingin. Ingin Nabi memberi syafaat. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Nabi menyatakan begitu. Syafaat itu berlaku bagi orang yang mengerjakan dosa besar. Ya, makanya orang kalau terjerumus dengan dosa besar, jangan putus asa. Ya, tetap mengharap rahmatnya Allah. Wala taqnatu min rahmatillah. Wala tayasu min raihillah. Ini, itu yaumul syafa'ah. Ya. Setelah yaumul syafa'ah, itu juga prakteknya melewati telaga Kautsar. Karena itu juga bentuk syafaatnya Nabi. Ya, bentuk syafaatnya Nabi. Baru masuk kepada yaumul jaza. Ya, kalau ternyata sudah ditentukan tervonis tidak ada syafaat, karena syafaat itu ada syarat. Ya, yang memberi syafaat itu diizini dan yang disyafaati diridhoi. Meskipun yang diizini mau memberi syafaat, tapi orangnya yang mau disyafaati nggak diridhoi Allah ya nggak bisa. Makanya sebelum yaumul jaza itu masih ada kerahmatannya Allah yang diberikan. Yaitu apa? Allah nyawuk 3 cawuan. Masih ada lagi. Tapi jangan berharap, saya tak mengharap cawuan itu. Itu spekulasi berat itu. Iya kalau masuk, kalau enggak. Tapi itu bentuk dari Allah. Ya, bentuk dari rahmatnya Allah. Ya, sebelum masuk surga, sebelum masuk neraka masih diselamatkan oleh rahmatnya Allah. 3 cawuan diambil. Tanpa hitungan amal istilahnya. Tanpa melihat kesalahannya, dosanya. Pokoknya diampuni, dimasukkan surga. Yaumul jaza yaitu fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Setelah yaumul jaza, yang terakhir ada namanya yaumul hasrah. Hasrah itu harinya nelangsa, nelongso. Ya. Karena nggak ada Indonesianya ya nelangsa. Artinya apa? Itu adalah khuludun la maut. Allah memanggil, menyerupakan kematian seperti kambing, kemudian disembelih, setelah kematian ditiadakan, nah Allah memanggil ya ahlal jannah, khuludun la maut. Ya ahlal nar, khuludun la maut. Maka itulah yang disebut yaumul hasrah. Wandirhum yaumul hasrah, ya, dalam surat Maryam. Hasrah itu harinya nelongso. Artinya apa? Sudah nggak ada harapan. Yang masuk surga, ya sudah. Nggak akan keluar. Yang masuk neraka nggak ada yang keluar karena jahannamiyun sudah dikeluarkan semua oleh Allah.
Yang mampir-mampir itu sudah dikeluarkan semua. Maka nggak perlu ya kita berharap saya tak mampir saja nanti. Yang penting iman saya masih ada, nanti pasti selamat. Ya kalau mampir kafe nggak apa-apa, mampir kopi nggak apa-apa, mampir ngombe. Tapi ini mampir neraka, yang di neraka itu minimal hukup. Hukup itu satu hakbah aja sudah ratusan tahun. Padahal kita umpama mengalami kesusahan itu sudah nggak betah, mengalami sakit sudah nggak betah, pasti cari obat. Bagaimana di neraka? Naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau terperincinya itu begitu. Nah, itu pembahasannya nanti insya Allah di rihlah ilal jannah insya Allah. Jannah. Apa materi pembukaan insya Allah itu. Nah, grand opening insya Allah akhir bulan. Akhir bulan Juni insya Allah. Kalau konsepnya dalil-dalilnya sudah tinggal men-setting insya Allah. Baik, jam cukup insya Allah. Ada yang mungkin bertanya? Tafadhol sebelum kita akhiri. Yang hubungannya dengan materi tadi atau bertanya apa saja, monggo silakan. Pun ya, betul-betul ya. Jazakumullah khairan. Kita lanjutkan halaqah yang keempat setelah kultum subuh. Jadi di sini di Masjid Al Jannah ini setiap subuh membaca materi kitab 354 Sunnah Nabi sehari-hari. Karya ya Syekh dari Mesir. 354 itu hitungan hari itu. Ya. Hitungan hari dalam setahun. Nah, ini bukan nguri-nguri, bukan. Kan kaget ya, kitabnya ini sudah siap. Kalau setiap subuh kita bacakan karena hitungan hari sesuai tanggal apa namanya? Hari ini kan tanggal 16 Dzulqa'dah. Ya, tadi pagi kita baca. Nah, besok berarti tanggal 17. Nah, ini 354. Nah, bukan nyocok-nyocok tapi biar ada yang diingat. Ada yang diingat. Oh, ternyata ada yang 354 yang enggak sesat maksudnya. Jazakumullah khairan, tapi baca insya Allah cuma 5 menit, 10 menit. Nah, setelah itu kita lanjutkan besok insya Allah kajian. Wallahu ta'ala alam, sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.